if I told you a secret. Terlihat seorang nenek menceritakan sebuah kisah putri duyung kepada dua cucu perempuannya. Dia bercerita bahwa dahulu kala ada putri duyung kecil yang ingin menemukan cinta sejatinya pada manusia yang sudah ditolongnya ketika tenggelam. Tapi karena dia adalah seekor putri duyung, dia pun berenang ke lautan paling dalam untuk meminta pertolongan kepada penyihir. Mendengar permintaan putri duyung, penyihir itu pun setuju, tapi dengan syarat jika nanti di daratan si putri duyung gagal menemukan cintanya, sebagai ganti si duyung harus memberikan jiwanya kepada penyihir. Singkatnya, si duyung pun berubah menjadi manusia, tapi ketika sampai di daratan, dia malah menemukan cintanya itu sudah menikah dengan wanita lain, sehingga terpaksa jiwanya pun diambil oleh penyihir. Ketika sang nenek sudah selesai bercerita, kedua cucunya itu tetap tidak percaya kalau putri duyung itu ada di kehidupan nyata. Sang nenek pun akhirnya mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan putri duyung. Nenek juga menceritakan kepada cucunya tentang kejadian yang pernah dialaminya dulu. Cerita pun berlanjut. Jadi waktu itu ada gadis bernama Ellie. Dia adalah gadis periang dan memiliki semangat yang tinggi. Dia sangat mempercayai adanya putri duyung ataupun peri-peri. Malangnya, dia adalah anak yatim piatu yang baru saja ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia juga menderita penyakit sesak nafas yang tak ada satupun dokter yang bisa mendiagnosa penyakitnya tersebut. Di kehidupan sehari-harinya, Ellie tinggal bersama pamannya yaitu Cam Harrison yang selalu menyayanginya dan berencana untuk menemukan obat alternatif yang dapat menyembuhkan keponakannya itu. Cam sendiri yang merupakan seorang jurnalis selalu diberitahu oleh atasannya bahwa ada obat yang bisa menyembuhkan Ellie yaitu healing water atau air penyembuhan yang berada di Mississippi. Cam yang awalnya tidak percaya karena sudah banyak pengobatan yang dilakukannya pun akhirnya mencoba pengobatan yang ditawarkan oleh atasannya tersebut. Hari berikutnya, Ellie dan Cam berkemas untuk pergi ke Mississippi. Mereka rencananya akan melakukan perjalanan dalam waktu seminggu, namun Ellie tampak mengemas pakaiannya cukup banyak. Selain itu, dia juga merasa sedih karena harus meninggalkan rumahnya beserta dengan boneka kesayangannya. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai. Mereka menaiki kereta untuk sampai ke Mississippi. Selama perjalanan, Cam merasa senang karena bisa melihat Ellie tersenyum. Sampai tak terasa mereka sudah sampai di suatu penginapan dengan sambutan ramah dari Lauren yang tak lain adalah pemilik penginapan tersebut. Lauren kemudian menunjukkan beberapa ruangan di penginapannya kepada Cam dan Ellie. Bahkan dia juga sudah menyiapkan sebuah snack untuk mereka nikmati nanti. Lauren juga menunjukkan kepada Ellie bahwa di luar sana terdapat rumah pohon yang begitu indah disertai dengan taman. Ellie yang melihatnya pun gembira dan seketika dia berlari menuju rumah pohon itu, namun Cam yang khawatir dengan keadaan Ellie langsung mengejarnya. Di suatu pagi yang cerah, Lauren mengajak Ellie dan Cam ke sebuah toko bernama Douglas. Di sana, Lauren mengenalkan Ellie dan Cam kepada Peggy Jean yang merupakan teman baik Lauren. Saat mereka asik mengobrol, Peggy Jean mengatakan bahwa dia dulu mengalami sakit pada kakinya hingga tidak bisa berjalan. Namun berkat air penyembuhan yang dia dapatkan, sekarang dia bisa berjalan normal seperti sedia kala. Mendengar pengakuan Peggy Jean, Cam sangat penasaran dengan air penyembuhan itu. Peggy Jean pun berkata dia akan menceritakannya nanti saat Cam menemuinya di gereja. Malam harinya, Ellie dan Cam pergi ke tempat sirkus untuk menemui Loki yang menciptakan air penyembuhan. Suasana di tempat itu pun sangat ramai dan Ellie memandangi setiap sudut tempat itu dengan terkagum. Pertama, Ellie mendatangi ke tempat peramal. Di sana, seorang peramal wanita mengatakan bahwa Ellie memiliki kekuatan sihir dan lautan yang menjadi semangatnya. Lalu peramal itu pun berpindah menanyai Cam yang tidak mempercayai adanya sihir. Dia memegang tangan Cam dan meminta Cam untuk berhati-hati terhadap seseorang yang akan merebut harta berharganya dan meminta Cam untuk tidak meninggalkannya. Entah apa maksud peramal eta, tapi si peramal langsung melepas tangan Cam. Dia bahkan mengalihkan pembicaraan dan menyuruh dua orang itu untuk melihat pertunjukan yang akan segera dimulai. Atraksi Loki pun akhirnya dimulai. Loki lalu mengenalkan seekor putri duyung yang berasal dari Mississippi dan membuka kain yang menutupi akuarium besar yang di dalamnya sudah tentu terdapat seekor putri duyung bernama Elizabeth. Ellie yang melihat itu tampak tak percaya dan mendekat ke akuarium besar itu dan tidak menghiraukan Cam yang terus memanggilnya. Ellie yang merasa takjub terus menatap ke arah Elizabeth, bahkan Elizabeth pun juga berbalik menatap Ellie.
Namun seketika tirai itu ditutup kembali dan membuat akuarium itu tertutup. Ellie lalu mengatakan kalau dia mempercayai bahwa Putri Duyung itu sebenarnya ada, tetapi Cam mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pertunjukan murahan. Loki yang mendengar itu pun protes karena Cam telah meremehkan pertunjukannya. There are no cheap parlor tricks here. Akhirnya semua penonton pun keluar dari tempat itu termasuk Ellie dan Cam. Mereka lalu menuju ke penjual gulali dan Cam membelikan sebuah gulali untuk Ellie. Saat berjalan, Cam melihat sebuah dinding yang bertuliskan tentang air penyembuhan yang sedang dia cari untuk menyembuhkan Ellie. Cam lalu mengetuk pintu itu dan menanyakan apakah air penyembuhan masih ada, namun seseorang dari balik pintu itu mengatakan bahwa yang dia cari sudah habis. Di tempat itu mereka juga melihat permainan komedi putar dan Ellie meminta izin kepada Cam untuk menaiki permainan tersebut. Ellie yang sudah mendapatkan izin pun naik ke permainan itu, namun Cam yang khawatir tampak selalu mengawasi Ellie dari jauh. Tapi pandangannya Cam teralihkan kepada 3 laki-laki yang sedang menggoda seseorang berjubah. Cam pun menghampirinya dan menyuruh ketiga laki-laki itu pergi. Lalu saat Cam tidak sengaja memperhatikan wajah wanita itu, ternyata dia adalah Elizabeth, Putri Duyung yang dia lihat dalam pertunjukan tadi. Singkat cerita, ketika mereka sampai di penginapan, Ellie selalu mengatakan bahwa Putri Duyung yang tadi dia lihat adalah nyata, tetapi Cam masih belum mempercayainya dan dia perlu mengumpulkan beberapa bukti yang lain. Keesokan harinya, Cam menemui Peggy Jean di gereja dan langsung menyodorkan banyak pertanyaan kepada Peggy Jean tentang air penyembuhan. Di sana, Cam juga menemui beberapa orang yang telah membuktikan keajaiban air penyembuhan tersebut. Di lain waktu, Cam kembali ke tempat sirkus untuk menemui Loki. Di sana, dia meminta Loki untuk memberikan alasan medis kenapa air penyembuhan itu sangat mujarab. Loki pun menjawab jika medis tidak cukup untuk menjelaskannya karena air ini berhubungan dengan sihir. Cam yang masih belum percaya mengenai sihir pun memberikan pertanyaan keduanya tentang Putri Duyung. Namun sama dengan sebelumnya, Loki tidak mau menjawab dan dia malah meminta Cam untuk pergi. Esoknya, Ellie dan Cam menghabiskan waktu dengan jalan-jalan ke hutan. Tapi tiba-tiba saat berada di tengah hutan, dia bertemu dengan Elizabeth. Di sini Ellie tampak bingung mengapa Putri Duyung dapat memiliki kaki. Elizabeth pun menjelaskan bahwa dia akan memiliki kaki saat tidak berada di air dan ini adalah sebuah rahasia. Ellie yang mendengar itu pun langsung mempercayainya, tapi saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Loki mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Elizabeth, dan Elizabeth yang mengetahui itu juga segera meninggalkan Ellie dan Cam dengan buru-buru. Cam yang masih penasaran pun kembali mencari bukti dengan mendatangi tempat sirkus. Dia masuk ke sebuah tempat yang terdapat seekor gajah di dalamnya. Terlihat gajah itu sangat ketakutan, tapi di sana Cam terus mengatakan kepada gajah itu untuk tidak takut kepadanya. Tak lupa, Cam juga mengelus tubuh gajah tersebut sebagai bentuk pedulinya. Pandangan Cam lalu tertuju pada sebuah ruangan di samping, di mana Cam melihat 2 orang misterius sedang membicarakan sesuatu. Tapi tiba-tiba Cam mendengar seseorang bernyanyi dan ketika dicek ternyata nyanyian tersebut berasal dari Elizabeth. Cam yang melihat Elizabeth pun tak sengaja masuk ke ruangan itu dan membuat Elizabeth kaget. Tak berselang lama, Loki yang bisa mengetahui segalanya pun sudah berada di belakang Cam dan menyuruh Cam untuk segera pergi. Saat Cam meninggalkan tempat tersebut, dari arah belakang datang wanita pemain sirkus bernama Tora. Dia mengatakan kepada Cam untuk menjauhi Loki. Otomatis Cam pun semakin merasa aneh dengan apa yang sedang terjadi. Dia juga yakin bahwa di sana masih banyak rahasia yang disembunyikan. Singkat cerita, Ellie, Cam, dan Lauren sudah berada di sebuah kapal yang tampak mewah. Saat Cam sedang membuat artikelnya, dia melihat bahwa Elizabeth mengintipnya dari sebuah jendela. Cam yang menyadarinya pun segera mengejar Elizabeth dan akhirnya mereka bertemu di sebuah ruangan. Di sana mereka saling bertukar cerita. Elizabeth mengisahkan tentang kehidupannya dulu bersama dengan orang tuanya, sedangkan Cam bercerita tentang tujuannya datang ke sana karena air penyembuhan yang akan dia gunakan untuk menyembuhkan Ellie. Namun cerita mereka harus terputus ketika Ellie masuk ke ruangan itu dan mengajak Elizabeth berdansa. Tidak lama kemudian, Peggy Jean menghampiri Cam untuk menceritakan bahwa dia baru saja kehilangan keajaiban yang terjadi padanya. Selain itu, Peggy juga menyuruh Cam untuk menjauhi Loki dan anak buahnya. Saat Peggy Jean meninggalkan Cam, Ellie mendekati pamannya itu dan menyuruh Cam berdansa dengan Elizabeth.
Setelahnya, Elizabeth mengajak Cam keluar dan memandangi langit. Terdapat bulan, tapi Elizabeth malah memandangi wajah Cam. Cam yang sadar bahwa dirinya diperhatikan pun bertanya kepada Elizabeth, mengapa dia memandangi dirinya sangat intens. Lalu dengan tersenyum, Elizabeth pun menjawab dia hanya ingin memandanginya saja. Merasa saling jatuh hati, keduanya pun berniat untuk bercipok ria, tapi tiba-tiba mereka melihat kalau kincir kapal macet dan harus menunggu air pasang agar rodanya kembali bergerak. Mengetahui itu, Elizabeth pun langsung lari meninggalkan Cam dan terjun ke dalam laut. Lalu Cam yang mencari-cari Elizabeth juga ikut terjun. Setelah lama berenang, akhirnya Elizabeth bertemu dengan Cam di permukaan. Sudah tentu, Cam terkejut hingga membuat Elizabeth terpaksa menceritakan tentang semua yang terjadi pada dirinya. Jadi sebenarnya dia adalah seorang tawanan yang selalu dibawa oleh Loki untuk berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lain. Loki juga mengatakan bahwa air tempat Elizabeth berenang adalah air penyembuhan itu yang selama ini Cam cari-cari. Mendengar cerita Elizabeth dan merasa kasihan, Cam pun ingin membebaskan Elizabeth dari Loki. Namun itu akan sangat sulit karena Loki memiliki batu ajaib Elizabeth. Di sini batu itu dapat memanggil Elizabeth untuk kembali ke Loki apabila Elizabeth menemui seseorang. Dan saat itu Loki menggunakan batu ajaib tersebut untuk memanggilnya dan meninggalkan Cam. Setibanya Cam di rumah, dia dikejutkan saat Lauren tidak kunjung menemukan Ellie. Di kamar juga tidak ada siapapun, tapi jendela kamar terbuka. Lalu di lantai dekat jendela itu ditemukanlah bulu yang diketahui Cam bahwa itu milik anak buah Loki. Cam yang merasa jika semua ini adalah perbuatan Loki pun segera pergi ke tempat sirkus. Dan dugaan Cam ternyata benar. Ellie dibawa oleh Loki sampai bertemu dengan Elizabeth. Dia juga dikurung di sebuah penjara sama seperti Elizabeth. Melihat kejadian itu, Elizabeth tampak marah kepada Loki dan meminta Loki untuk membebaskan Ellie. Namun Loki tidak mau dan mengatakan bahwa Ellie adalah anak yang selama ini dia cari-cari. Singkat cerita, Cam tiba di tempat sirkus dan segera mencari Ellie yang sedang ditahan oleh Loki. Hingga tiba-tiba Thora datang memberitahu Cam tentang keberadaan Ellie. Cam berusaha mengambil kunci yang dibawa oleh penjaga yang sedang tertidur dengan sangat hati-hati sampai akhirnya dia pun berhasil mengambil kunci itu lalu mengeluarkan Ellie dari penjara. Selanjutnya dia juga berusaha untuk menyelamatkan Elizabeth, namun Thora mengatakan dia tidak tahu keberadaan Elizabeth. Keberadaan Elizabeth sendiri pun sepertinya dikunci oleh Loki karena dia menyimpan batu ajaib milik Elizabeth. Cam yang pernah melihat bahwa Loki menyimpan batu ajaib itu pun langsung menemukannya dan ia bawa pergi. Tapi tiba-tiba datang seseorang yang mengagetkan mereka dan ternyata dia adalah teman baik Thora yang bernama Ulysses. Lalu saat Loki akan melakukan sebuah pertunjukan, Thora berhasil menghentikan waktu hingga semua terdiam seperti patung. Saat itulah mereka buru-buru membebaskan Elizabeth dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi sebelum pergi dari tempat itu, Cam teringat dengan seekor gajah malang yang pernah dia temui di sana. Cam pun segera berlari dan membebaskan gajah tersebut. Lalu dengan cepat mereka menuju ke stasiun untuk naik kereta yang menuju ke laut. Di dalam kereta, Cam lalu memberikan obat sirup untuk Ellie yang penyakitnya kambuh karena kecapean. Di sana Cam juga memberikan batu ajaib milik Elizabeth yang tadinya dikendalikan oleh Loki. Sementara pada tempat sirkus sendiri, tidak lama keadaan pun kembali normal. Dan ketika Loki akan menunjukkan Putri Duyung di hadapan para penonton, dia mengetahui kalau Elizabeth menghilang dari akuarium besar miliknya. Hal itu pun membuat para penonton langsung menyorakinya. Loki yang marah kemudian menunjuk ke batu ajaib tanpa tahu bahwa batu itu sudah diambil oleh Cam. Salah satu anak buah Loki kemudian mengetahui bahwa Cam dan kawan-kawan sudah berada di kereta. Mendengar itu, Loki pun menyuruh untuk menghentikan kereta tersebut. Seketika kereta itu pun berhenti yang ternyata di dalam sana sudah ada banyak anak buah Loki yang akan menangkap Cam dan kawan-kawan. Tapi berkat perlawanan dan kekuatan yang dimiliki Ulysses, akhirnya mereka berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil yang ada di sekitar sana. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan penyakit Ellie kambuh dan sialnya obat sirup yang biasa Cam bawa terjatuh di kereta. Cam lalu mengajak Ellie untuk kembali ke kereta untuk mengambil obatnya itu, namun Ellie menolak dan meminta agar perjalanan tetap dilanjutkan. Terlihat Loki sudah semakin dekat dengan mereka. Di sana Thora menyuruh Ellie, Cam, dan Elizabeth untuk meninggalkan Thora karena dia harus menghadapi Loki yang berada di depan. Tapi saat Ellie, Elizabeth, dan Cam berlari, mereka dikejutkan oleh Loki.
Loki kemudian menyerang camp hingga terjatuh. Untungnya Thora dan Ulysses segera membantu, dan dengan kekuatan Elizabeth mereka pun mampu membuat Loki tewas. Mereka lalu segera menuju ke laut agar Elizabeth dapat terselamatkan. Setibanya di sana, mereka langsung menaruh Elizabeth ke air sehingga Elizabeth pun bisa selamat. Setelah itu Elizabeth sendiri menyembuhkan Ellie dari penyakit sesak nafasnya. Mereka terlihat sangat bahagia, tapi karena kehidupan mereka yang berbeda, Elizabeth pun pergi meninggalkan teman-temannya, terutama camp yang sudah ia cintai. Dan film pun berakhir.